Perkenalkan, nama saya Heri Falo. Saya akan membacakan resumen profesi pendidikan tentang guru PAUD profesional. A. Konsep profesional dan profesionalisme. Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang ditemukan oleh non profesional. Orang yang membuat pernyataan itu yakin dan sadar bahwa pernyataan yang dibuat dengan baik. Janji yang bersifat etik itu mau tak mau akan berharap dengan saksi-saksi tertentu. Bila dia melanggar janjinya, ia akan berhadapan dengan saksi tersebut. Misalnya, hukum atau proses masyarakat, hukuman dari Tuhan, dan hukuman oleh dirinya sendiri. Janji-janji itu biasanya telah digariskan oleh kode etik profesi bersangkutan, dan hal ini profesi pendidikan. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti praktis, tetapi untuk mengabdikan pada masyarakat. Mengabdikan diri berarti lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Misalnya, profesi dalam bidang hukum adalah untuk kepentingan kliennya bila berharap dengan pengadilan. Profesi kedokteran adalah untuk kepentingan pasien agar cepat sembuh penyakitnya. Profesi pendidikan adalah untuk kepentingan peserta didiknya. Profesi pertanian adalah untuk meningkatkan produk pertanian agar masyarakat lebih sejahtera dalam bidang pangan dan sebagainya. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menurut keahlian dan dalam pengertian profesi telah disirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam masyarakat modern saat ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan mampu membuat kebijakan yang tepat. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas dan otonom karena didukung oleh B. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensitas, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat ditanggungjawabkan. 2. Bagaimana konsekuensi dari layanan yang diberi kepada masyarakat? Maka anggota profesi secara individu maupun kelompok diperoleh ketidakseimbang finansial. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi
penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntunan yang seharusnya. Proses menjadi seseorang menjadi profesional melalui versi training dan atau private training menampilkan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi dan juga mengacu pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang lebih tinggi dan kode etis profesinya. Ketiga ciri tersebut adalah: 1. Dalam melaksanakan penerapan pekerjaan, ilmu yang diterapkan profesi berdasarkan kepentingan individu dalam setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur dengan mengatur rekrutmen, pelatihan dan memberikan izin kerja. Serta 3. Memiliki ukuran standar yang praktis, yang etis dan mampu mengembangkan tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. C. Syarat-syarat profesi. Dalam kaitan ini, barangkali Anda juga sudah sering mendengar mengajarkan dikatakan paduan antara ilmu dan seni. Ini tentu terkait dengan kasus yang beragam dan yang tidak mungkin ditangani secara seragam. Di sini letaknya seni mengajar yang sangat tergantung dari kemampuan, kekayaan, pengalaman mengajar seorang guru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seni mengajar berkembang seiring dengan pengalaman pengajar guru yang memang mau belajar dari pengalamannya. Artinya, seni mengajar tersebut tidak dapat begitu saja, tetapi harus dicari melalui pengalaman yang panjang dan yang didasari dengan keinginan untuk belajar. D. Konsep profesi keguruan. Ketiga ciri tersebut adalah: 1. Dalam melaksanakan penerapan pekerjaan, ilmu yang menerapkan profesi berdasarkan kepentingan individu setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan dan memberi izin kerja. 3. Memiliki ukuran standar yang praktis, yang etis dan mampu dalam mengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan klien. E. Jabatan guru sebagai profesi. Pemerintah telah menyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 syarat, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidikan, sehat fisik rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tidak seperti guru SD, SLTB, SMA
serta sederajat atau dosen yang sudah sejak lama diatur pemerintah. Syarat jabatan guru PAUD harus memenuhi syarat pendidikan S1. Pendidikan guru PAUD harus diatur beberapa tahun terakhir. Bahkan tidak semua guru bisa menjadi guru bagi anak usia dini. Kegagalan pendidikan di masa emas akan berbahaya bagi masa depan anak, dan berarti juga berbahaya bagi masa depan bangsa ini. F. Kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping, guru pengasuh, dan guru pendamping muda. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. G. Guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan dan kompetensi akademik, tetapi jauh dari itu, dia memiliki jiwa pendidik yang mengasuh sejati. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak gembira, anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, menyukai dunia anak-anak. Bagi guru PAUD konsekuensinya besar. H. Faktor bakat dan pengalaman praktis. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berkat dengan guru tanpa berkat terlihat jelas perbedaan setelah beberapa tahun mengajar. Gaya pengajar guru dengan bakat dan tanpa bakat pun berbeda. Seleksi guru berdasarkan minat dan bakat sudah saatnya dilakukan pemerintah untuk menyaring calon guru yang meludak dewasa di kondisi secara berbeda dengan satu dawarsa lalu. Ketika minat menjadi guru sangat sedikit, contohnya ketika yayasan beribu dari tahun ke tahun melakukan seleksi ketat untuk menjaring calon guru perjalanan pendidikan 1 tahun. Di sini calon guru mengasah dirinya bukan hanya soal teknis, keterampilan mengajar, melainkan juga kemampuan memahami karakteristik anak, menguasai kelas, menggunakan media dan sumber, cara mencetak proses dan hasil pembelajaran, gaya mengajar, cara berpakaian dan berdandan di hadapan anak-anak dan sebagainya. I. Pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga menjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kesimpulannya, perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut guru berubah sesuai tuntunan zaman belajar, memperbaiki dirinya dan siswa melalui penelitian, melakukan perkembangan diri dan karir,
juga terus meningkatkan kualitas diri. Pada tahun 2004, penulis melakukan studi tentang karakteristik guru umum dan guru untuk siswa berbakat khusus dengan mengasuhkan pertanyaan seperti apa karakteristik yang harus dimiliki oleh guru secara umum dan guru menangani siswa berbakat. Studi awalnya mencakup pendapat para ahli, kemudian terjadi kesepakatan dengan pendapat siswa seperti apa guru mereka membutuhkan dan menyukai. Hasil menunjukkan untuk karakteristik guru membutuhkan dan disukai siswa antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai bahan pembelajaran. 2. Memiliki komitmen kepada siswa. 3. Tanggung jawab. 4. Dapat menjalani komunikasi dan hubungan dengan orang lain. 5. Humoris. 6. Membangkitkan minat siswa. 7. Menguasai ilmu pengetahuan dan pada bidangnya. 8. Memiliki kepribadian yang matang. 9. Berpikir sistematis. 10. Menguasai kurikulum. 11. Berwawasan luas. 12. Kreatif. 13. Ramah. 14. Demokrasi. 15. Fleksibel. 16. Ketenangan kooperatif. 17. Sabar. 18. Adil. 19. Konsisten. 20. Terbuka dan suka membantu. Untuk guru siswa berbakat, karakteristik tambahan yang harus dimiliki adalah: A. Memiliki tingkat berpikir yang tinggi. B. Mampu mengekspresikan ide-ide kreatif. C. Mampu berpikir pengembangan divergen. D. Mampu menstimulasi masalah. G. Memiliki kemampuan generalisasi dan hati tingkat komitmen terhadap pekerjaan yang lebih tinggi. Hasil studi tersebut dapat dijadikan masukan bagi guru PAUD untuk mengembangkan dan melengkapi diri dengan karakteristik yang dibutuhkan siswa. Sekian.